Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu, ummahat, masjid, Al-Falah, Bambu Apus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ada liftnya masjidnya. Pas saya lihat, wih, ada liftnya masjidnya. Yang ada di pikiranku, pasti jamaahnya tua-tua. Gak masalah ya Bu ya. Suatu ketika Fudail bin Iyad berjumpa dengan seorang yang sudah sepuh. Fudail bin Iyad salah seorang tabi'in, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kata Fudail bin Iyad, "Assalamualaikum ya Syekh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak muda." "Izin Syekh, umurmu berapa?" Kata orang tua itu. "Umur saya yang saya ingat mungkin sudah 80 tahun. Subhanallah, bonusnya sudah banyak. Bonusnya sudah banyak. "Apa yang kau amalkan di umurmu yang sudah senja ini?" Kata syekh tersebut. "Saya tidak tahu apa yang bagus saya amalkan, kan engkau yang ulama. Engkau yang harus kasih tahu ke saya amalan apa, zikir apa yang bagus diamalkan orang-orang sepuh." Kata Fudail bin Iyad, orang-orang sepuh baguslah banyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah sepuh baguslah banyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang tua ini, baiklah kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang saya harus baca. Tapi apa fadilahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketika engkau membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka muncullah kesadaran, inna lillah, sungguh aku ini miliknya Allah. Kalau tubuh ini saja miliknya Allah, apalagi gelang emas itu. Kalau nyawa ini miliknya Allah, apalagi sertifikat tanah itu. Kalau tubuh ini saja miliknya Allah, apalagi masalah hidup. Jadi kalau kita saja pasti kembali kepada Allah, maka masalah hidup itu juga tidak akan pernah ada yang abadi. Kalau ada yang sakit itu tidak ada yang abadi. Entah sembuhnya di dunia atau bisa sembuh di akhirat. Pengennya sembuhnya di mana? Oh, di dunia aja sembuhnya, dua-duanya. Ketika Nabi SAW sampaikan, tidaklah seorang mukmin tertimpa satu musibah kecuali di Allah ampuni dosanya. Tidaklah satu duri menusuk durinya seseorang kecuali Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Kata sahabat, "Emang sakit bisa bikin diampuni dosa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Iya. Sakit itu mengampunkan dosa bagi seorang hamba. Ada beberapa dosa yang tidak bisa kau tebus dengan sholatmu karena tidak khusyuk sholatmu. Ada dosa yang tidak bisa kau tebus dengan sedekahmu karena sedekahmu masih riya. Ada dosa tidak bisa kau hapuskan dengan hajimu karena kalau pulang dari sana tidak mau nengok kalau nggak dipanggil Bu Haji. Tidak mau datang ke kajian kalau undangannya tidak pakai Bu Haji datangnya. Banyak dosa yang tidak bisa diampuni dengan amalanmu, tidak bisa kau tambal dengan amalmu, maka Allah beri kau penyakit sehingga penyakit itu yang bisa menghapuskan dosamu." Sehingga sahabat yang mendengar penjelasan ini langsung minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu tolong doakan saya sakit tiap hari supaya Allah ampuni dosa saya. Tapi syaratnya sakit yang tidak menghalangi saya untuk datang sholat berjamaah." Masya Allah. Sehingga sahabat ini setiap hari sakit, setiap sore demam,
tapi demamnya tidak menghalanginya datang sholat berjamaah sampai wafat. Dia demam setiap hari. Subhanallah. Ada orang pengen sakit supaya Allah ampuni dosanya. Jadi mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, tapi sekaligus Allah kasih pahala atas sakitnya, Allah kasih penghapus dosa atas sakitnya. Subhanallah. Itu ketika seorang beriman pakai kacamata kebaikan, semua yang menimpanya ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan seorang yang beriman karena semua yang menimpanya jadi kebaikan. Dapat sakit bukan mengatakan, ya Allah apa dosaku. Seandainya ada malaikat, seandainya kau bisa mendengar suaranya malaikat, pasti kau malu ngomong gitu. Ya Allah apa dosaku. Itu malaikat di samping banyak, cuma kau tidak sadar. Itu ada orang kalau tidak diterima doanya sama Allah, ya Allah kapan itu? La tatluban, jangan engkau menuntut Tuhanmu karena terlambatnya doamu, tapi tuntutlah dirimu atas terlambatnya kewajibanmu kepadanya. Banyak orang menuntut doanya pengen segera, tapi kewajibannya entar-entar. Saya tadi lihat di bawah, masjid menyediakan makan siang gratis. Saya nanya tadi sama yang jemput, setiap hari. Sejak kapan? Tahun 2017. Berapa porsi? 200. Jadi jamaah duhurnya juga 200. Enggak juga, saat ada yang datang makan doang kagak sholat. Ada juga. Subhanallah. Tapi kalau ini tidak diragukan. Bukan waktu sholat aja berada di masjid, apalagi waktu sholat. Ibu-ibu boleh datang berjamaah sholat di masjid. Boleh. Ini ada penghalangnya kan ini? Mejanya enggak kelihatan kan? Saya lagi begini, Bu. Bagus juga nih meja yang tertutup. Beda kalau pengajian tertutup. Kalau khutbah itu sunnahnya mimbarnya terbuka. Kalau khutbah tuh sunnah terbuka. Kelihatan lah kalau khotib gemetar tuh kelihatan gemetar. Kalau pengajian ya santai. Masya Allah. Jangan menuntut karena terlambatnya doamu, tapi tuntutlah dirimu karena terlambatnya kewajibanmu kepadanya. Ada lagi satu, la tatlubanna indal muhaimini manzila, jangan pernah engkau mencari kedudukan di sisi Tuhanmu jikalau engkau masih mencari kedudukan di sisi manusia. Jadi kalau masih cari validasi di antara manusia, jangan pernah berharap punya validasi di hadapan Allah. Kalau masih cari nama di antara manusia, tidak akan pernah punya nama di sisi Allah. Itulah yang disebut amal hati lebih baik daripada amal badan. Niat itu kadang lebih hebat dibandingkan amalnya sendiri. Kenapa, Bu? Kenapa amalan hati lebih hebat daripada amalan badan? Karena amal hati pasti bebas dari riya. Tidak ada yang tahu hatimu. Ada orang sudah niat tapi belum jadi melakukannya, maka dia sudah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Ya Allah, seandainya saya punya uang, jangankan makan siang gratis 3 kali sehari. Kalau saya ada rezeki banyak, saya ini segala. Dia ada niatnya banyak. Subhanallah, niatnya bagus. Itu kalau niatnya tulus, maka pahalanya sudah dapat. Maka orang-orang itu selalu memperbaiki niat, memperbaharui niat. Ibu datang ke sini niatnya perbaiki. Ada niat pengajian, niat majelis ilmu, niat apa lagi? Berkumpul sama ibu-ibu salihah, niatnya apa lagi? Niat ngaji. Mau lihat aslinya Ustadz Syam bagaimana? Yang penting jangan niat selfie tidak ada pahalanya. Kalau niat memandang masih ada pahalanya. Memandang untuk bertalaki. Oh gitu ya caranya nyebut huruf dha. Oh gitu ya caranya huruf dhad. Oh gitu ya huruf tha. Oh gitu ya huruf sya. Oh ternyata kalau nyebut Ustadz Syam bibirnya nggak usah maju. Ustadz Syam nggak usah. Huruf shin itu ndak pakai bibir, pakai lidah. Sya shi shu bash, kecuali kalau ushu. Sya shi shu bash. Jadi kalau sya ndak usah sya. Ada orang baca
a'udzu billahi minasyaiton. Enggak usah maju bibirnya minasyaitoni. Biasa aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa aja bibirnya. Tuh. Namanya memandang wajah guru dapat pahala kalau niatnya untuk oh begitu ya caranya. Oh begini. Mandang wajah siapa lagi dapat pahala? Mandang wajah ibu, mandang wajah orang tua dengan nazratar rahmah, dengan pandangan cinta kasih sayang, maka pahalanya bagaikan orang yang ibadah haji yang mabrur. Oh, kalau masih punya emak, pandangi wajahnya, tapi pandangan cinta dan kasih sayang. Karena ada juga orang mandang emaknya tapi pandangan benci. Duh, panjang banget sih umurnya orang ini. Kagak dibagi-bagi warisan nih. Pandang pandangan cinta, pandangan kasih, pandangan sayang, pahalanya haji yang mabrur, insya Allah. Tadi saya bawain kisah ya. Kisah apa tadi itu? Oh, tentang orang-orang tua. Gara-gara lift. Jadi kata Fudail bin Iyad, kalau sudah sepuh banyak-banyak membaca innalillah. Kalau baca innalillah, sadari bahwa kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan mesti kembali kepada Allah. Ibu, Bu, kita ini hidup di dunia diutus sama Allah. Ni ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan khalifah di atas muka buminya Allah. Saya kesini diutus oleh cek. Saya kesini diutus oleh, contoh ini jangan langsung Allah dong. Contoh, saya diutus oleh istri saya ke sini. Contoh, kalau saya pulang ketemu istri saya, karena saya utusan istri saya, maka pasti istri saya akan bertanya kepada saya. Karena saya diutus oleh istri saya. Mesti ada pertanyaan istri saya. Kamu di sana ngajar apa? Di sana ngaji apa? Gimana modelan yang duduk di depan? Seperti biasa 60 ke atas. Duduknya selonjor, pegang-pegang lutut. Makanya tidak pernah istriku ikut pengajian karena dia merasa aman. Percaya. Karena saya diutus, maka pasti saya kalau pulang akan ditanya. Itu makna wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Karena kita utusannya Allah, kalau kembali pasti ditanya sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pasti akan kembali. Kalau saya kembali pasti ditanya. Dan kalau ditanya mesti siap jawabannya. Harus siap jawabannya. Apa yang ditanya sama Allah nanti? Banyak yang ditanya. Ketika masuk kubur ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ma imamuka, apa imammu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Jadi persiapkan jawabannya dari sekarang. Persiapkan jawabannya. Bagaimana cara mempersiapkan jawabannya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, itu alam barzakh bagian daripada hari kiamat. Pintu menuju hari kiamat, kita masuk ke alam barzakh. Ada hari di mana nakhtimu ala afwahihim, mulut ini telah dikunci, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan ini, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang bersaksi adalah kaki ini. Subhanallah. Jadi ternyata ketika ditanya Marrabbuka, siapa Tuhanmu, bukan ini lagi yang menjawab. Saya pernah dengar ceramah TikTok.
Ternyata kalau ditanya Rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Hah, ini jawabannya nih. Jadi dia sudah dapat kunci jawaban. Tapi ketika masuk ke kubur ditanya Man Rabbuka, tidak bisa dia jawab. Kenapa? Di dunia tak pernah sholat, mengaku Tuhannya Allah tapi tak pernah menjalankan perintahnya Allah, mengaku dia hambanya Allah tapi dia tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Allah, larangannya Allah dilanggar semua. Nah, makanya dari riwayat mengatakan kalau pertama kali kita masuk kubur itu dihadirkan yang mirip dengan kita. Jadi tenang aja bunda, tidak bakal sepi di kubur itu. Masuk kubur dihadirkan yang mirip dengan kita, lalu dibangkitkanlah kita kaget melihat yang mirip dengan kita. Siapa kamu? Kok wajahnya mirip sekali dengan saya? Bu, kalau dikatain mirip sama orang, mirip atau enggak? Ini aku bilang, ibu ini mirip deh sama ibu itu. Ibu merasa mirip gak? Enggak kan? Tapi kalau ibu sendiri yang ngerasa, kok saya kayak mirip sama dia ya, itu berarti mirip banget. Karena kita yang ngerasa, subhanallah. Tapi jangan lebay juga, kok saya mirip dengan Lisa Blackpink ya? Enggak gitu, enggak. Itu enggak bakal itu, ya. Kita bangkit di kubur itu melihat, ih, subhanallah, kok mirip saya ya? Tapi versi lebih glowing. Dia versinya lebih shining, lebih glowing, lebih, masya Allah. Bangkit di kuburnya, kok ini ada orang yang mirip dengan saya tapi mukanya lebih glowing, lebih bersih, lebih indah dipandang, subhanallah. Siapa engkau? Maka dia akan berkata, sayalah amal-amalmu ketika di dunia. Ya, ketika datang mungkar nakir, dia bantu menjawabnya. Begitu pula orang yang tidak soleh, bangkit melihat versi dirinya, tapi dirinya yang lebih buruk rupa, yang lebih, subhanallah, dia penuh dengan kekurangan di wajahnya, di badannya. Ketika ditanya, siapa engkau? Mirip denganku tapi banyak kekuranganmu. Kata dia, sayalah amal-amal burukmu ketika di dunia. Datang mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kebetulan dia punya kunci jawaban. Berkata kembarnya, bohong itu Allahu Rabbi tapi tidak pernah sholat. Bohong itu Allahu Rabbi tapi tidak pernah puasa. Bohong itu Allahu Rabbi, kekayaannya banyak tapi tidak pernah zakat. Subhanallah. Maka karena mau kembali, persiapkanlah, kita pasti akan ditanya ketika kembali. Termasuk yang ditanya apa? Sholat kita. Maka hari ini kita belajar tentang sholat. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu fid dunia wal akhirah. Hidup di dunia dan hidup nanti di akhirat. Ibu hidup lagi nanti di akhirat kan? Atau di dunia doang? Makanya ngomongnya sama suami gini, mari menua bersama dan kembali muda bersama di surga. Gitu. Jangan dipotong, kita harus menua bersama. Sampai tua doang berarti. Jangan dong, bilangnya mari menua bersama dan kembali muda bersama di surganya Allah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya. Yang bisa menggandengnya sampai ke surga. Banyak penonton ibu di TikTok. Saya live TikTok ini, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Subhanallah. Maka perbaiki sholat. Dari mana kita mulai memperbaiki sholat? Perbaiki mulai dari carilah ilmu tentang sholat. Bagaimana cara memperbaikinya kalau tidak ada ilmunya? Sehingga dikatakan Imam Zainuddin Al-Malibari ada 3 jenis ilmu yang wajib dipelajari. Apa itu? 1, carilah ilmu yang yusahhihu ta'ah, yang membenarkan ketaatanmu. Jadi dia wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Ibu jangan pernah lepas dari ibadah, ya. Bagaimana caranya hidup kita tidak pernah lepas dari ibadah? Cuma 4 itu yang bisa jadi ibadah. Ini kok nggak bisa geser-geser ya? Cuma 4 yang bisa jadi ibadah itu. 4 perkara yang bisa jadi ibadah. Kita ini hidupnya jangan pernah lepas dari ibadah. Cuma 4. 1, menjalankan yang diperintahkan sama Allah. Maka itu jadi ibadah. Apa yang diperintahkan sama Allah? Banyak, sholat, puasa, zakat, umroh, haji, sedekah, apalagi jadi ibu rumah tangga yang baik, jadi istri yang baik, taat pada suami, jadi ibu yang baik, madrasatul ula, banyak.
ngaji banyak. Yang diperintahkan Allah itu pasti akan dapat pahala, akan bernilai ibadah. Amal yang paling baik, ibadah paling baik adalah ibadah yang wajib. Jadi tidak ada yang ngalahin itu ibadah wajib. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ala zawjaha qila laha, sampaikan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Kalau perempuan sudah sholat 5 waktu aja tuh perempuan tuh. Ya. Puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan, kemudian taat pada suami, maka sampaikan kepadanya silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Tidak berat-berat perempuan bu, sholat 5 waktu. Itu pun masih ada kayaknya. Sudah haid, tidak mandi-mandi. Nantilah, belum bersih kayaknya, nantilah. Ada juga sudah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, 11 lewat 4 berapa? 46 ya? 11. Waktu azan. Oh, itu muka saya juga di situ. Ibu kalau mau lihat saya di TV situ, mending nonton Trans TV aja. Kesini aja mukanya nih, aslinya nih. Ngapain lihat situ-situ lagi? Mending buka TikTok, dan saya juga live TikTok nih. Waktu adzan, Allahu Akbar. Ini suara dalam doang kan? Nggak pakai suara luar kan? Bahaya jam segini kita azan nih. Ada orang azan jam 9 pagi di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jam 9 pagi dia datang. Orang-orang berbondong-bondong datang. Marah. Kamu nih orang gila ya? Jam berapa ini? Jam 9 pagi kamu azan apa? Kata ini yang azan, tunggu, ku selesaikan dulu azanku. La ilaha illallah. Dia selesaikan azannya. Kamu tadi bilang saya apa? Kamu gila. Jam 9 pagi azan, sholat apa? Kata ini orang, tadi jam 4 subuh saya azan, manggil kau sholat subuh, kau tidak datang. Sekarang ini bukan waktu sholat saya azan, kau datang. Tadi waktu sholat saya yang gila yang mana? Saya atau kau? Subhanallah. Ini namanya metode dakwah. Tapi tidak usah dipraktekkan juga. Cerita saja ini, cerita. Cerita intermezzo. 5 waktu, perhatikan. Sholat zuhur 11.45 contoh. Tiba-tiba dia tidak langsung sholat, ini perempuan. Dia tunda. Dulu, check out dulu. Scrolling. Scrolling. Masuk keranjang kuning, masuk keranjang. Pengalaman, saya juga punya keranjang kuning. Sudah masuk keranjang kuning. Nggak terasa dia scrolling mepet asar. Mau sholat asar, tiba-tiba datang tamu bulanannya. Haid. Oh, catat itu duhur. Kau sudah wajib duhur. Nanti setelah kau suci ganti itu sholat duhur. Qadha. Saya niat qadha sholat duhur karena Allah. Kenapa? Karena kamu sempat melakukan sholat duhur, tapi kau tunda. Lalu kau tidak sholat duhur. Maka perempuan itu perhatikan sholat 5 waktu. Ya, kita dengarnya gampang, tapi banyak perempuan tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Laki-laki juga Ustadz? Iya, laki-laki juga. Cuma kebetulan jamaahnya perempuan semua, jadi kita bahas perempuan. Dakwah itu kan bukan tergantung da'inya saja, tapi tergantung mada'unya, tergantung yang didakwahinya. Kapan lagi biasanya perempuan melalaikan sholat? Di sana ya, di Konoha. Kalau ini mah Masya Allah ini. Biasanya perempuan melalaikan sholat kalau ada kondangan. Kalau sudah sewa MUA, sudah dipasang itu bulu mata. Jamaah aja lah. Kalau berwudu ini sayang nih. Subhanallah.
Kapan lagi? Kadang kalau lagi jalan keluar, kalau lagi jalan sholat, aduh nggak ada mukena. Kalau ada perempuan keluar rumah tidak bawa mukena, bagaikan tukang ojek tidak bawa motor. Udah tahu mau sholat pakai mukena, kenapa kok keluar rumah tidak bawa mukena? Tapi ada perkataan istri saya begini, ini perkataan istri saya, bukan perkataan ulama. Perkataan istri saya bilang begini, nanti engkau disebut hijab syar'i kalau engkau sholat tidak cari mukenah lagi. Nah, berarti sudah syar'i betul itu mukenah, jilbabmu itu. Kenapa? Karena sholat tidak perlu cari mukenah lagi, berarti itu aslinya jilbab syar'i. Kalau mau sholat masih cari mukenah, berarti dia mengakui dirinya sebenarnya yang sehari-hari belum sempurna nutup auratnya. Nah, karena masih cari mukena waktu mau sholat, berarti dia mengakui dirinya belum sempurna. Tapi kalau dia mau sholat langsung tidak cari mukena lagi, berarti dia mengakui bahwa pakaian sehari-harinya itu sudah pakaian syar'i. Ini bukan qolal ulama, qolal nabi, qola istriku. Au kama qola jihan salsabila. Perhatikan sholatnya, jangan gara-gara tidak ada mukena musolanya nih, kenapa kau keluar rumah kalau tidak persiapkan? Perhatikan sholat ya. Kemudian apa lagi? Perhatikan puasanya. Ini sudah mau kurang dari 90 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Masih ada yang punya hutang puasa, bayarkan hutang puasanya. Kalau dia sakit yang tidak bisa sembuh, maka boleh bayar dengan fidyah. Tapi kalau dia sakitnya sakit yang sembuh, maka dia tidak boleh fidyah. Dia harus bayar dengan puasa. Mana contohnya sakit yang sembuh? Hamil. Hamil itu mesti bayarnya bukan fidyah, bayarnya pakai hutang puasa, pakai puasa juga. Kenapa? Karena tidak mungkin hamil terus. Ada jedanya, dia tak hamil, dia boleh puasa. Hamil itu kan bukan rukhsah tidak puasa. Yang rukhsah tidak puasa itu sakit. Faman kana minkum maridhan aw ala safar, sakit perjalanan. Jadi kalau hamil tidak sakit, puasa aja lah. Anak pertama dan anak keduaku, istriku semuanya full puasa sampai melahirkan. Anak pertama 27 Ramadan lahirnya. Subuh-subuh 27 Ramadan kami sahur bersama. Ketika dia masak untuk sahur, dia bilang, kayaknya aku kontraksi deh. Masa sih? Iya, tapi kayaknya kontraksi palsu. Saya bilang, dari mana kau tahu asli sama palsu? Ini kan anak pertama kita. Kau tidak punya pengalaman yang palsu mana asli mana. Saya pun tak punya pengalaman. Tidak ada, kita pergi periksa ke dokter aja. Kata istriku, sahur aja lah dulu. Sahur, habis itu kita sholat subuh berjamaah. Saya tidak ke masjid aja lah, di rumah aja lah. Habis ini kita langsung ke rumah sakit. Saya sholat di rumah sama istri saya, habis sholat langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kata bidannya, ibu puasa ya? Iya bu bidan, saya puasa. Buka aja bu, ini udah bukaan 5. Buka puasa aja bu, ini sudah bukaan 5. Kenapa mampu puasa? Karena dia rasa tubuhnya mampu. Dan pas periksa janinnya juga sehat. Berarti dua-duanya sehat untuk berpuasa. Lanjutkan puasa selama Ramadan. Jangan ujuk-ujuk, enggak puasa? Enggak Ustaz, lagi hamil. Tapi sore-sore angkat beban, bagus untuk kesehatan nanti nih. Tidak ada perintah Allah itu yang menyesatkanmu. Semua perintah Allah itu membawamu kepada kebaikan. Disuruh sama neneknya, kalau lagi hamil biar lahirannya gampang, ngepel di lantai. Saya bilang, mau dapat pahala enggak? Jangan ngepel, terawih 23 rakaat. Mumpung Ramadan ini mau bukaan, terawih dia 23 rakaat, tidak pakai ngepel-ngepel. Sujudnya bangunnya, sujudnya bangunnya, sujudnya bangun. Subhanallah, keluar anaknya dengan gampang dan mudah. Pertolongan Allah. Hadza min fadli rabbi wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Saya menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak meremehkan perintahnya Allah, dan setiap perintah itu mesti ada kebaikan di dalamnya, bukan untuk Allah. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu kembali untuk dirimu sendiri. Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh zakat kita, kita yang butuh dengan itu semua. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
wa hafizat farjaha, jaga kehormatan, jaga auratnya, jangan mengumbar-ngumbar. Kerjasama kita laki-laki, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, laki-laki disuruh nundukin pandangan. Perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Apa bedanya tundukin pandangannya laki-laki dengan tundukin pandangannya perempuan? Kalau laki-laki makin mandang, dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Kalau perempuan makin mandang, dia tidak bisa kendalikan mulutnya. Iya. Kalau laki-laki pandangannya menuju ke syahwat. Kalau perempuan pandangannya menuju ke julid. Ih, Masya Allah cantik banget ibu itu. Ih, tapi beda sama warna tangannya. Beda tonnya. Ih, bagus banget tasnya. Ih, tapi kayaknya KW deh. Makin lama dia pandang, makin cari kekurangan. Makanya bukan hanya laki-laki disuruh tundukin pandangan tuh, perempuan juga. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin, perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ini pintu ke hati, Bu. Hati ini ada pelindungnya, tapi kadangkala kita rusak melalui pintu ini. Sebenarnya dia Masya Allah, dia nikmati rumahnya yang kecil, kontrakannya yang kecil, dia nikmati. Sampai kapan dia bisa menikmati kontrakan kecilnya? Sampai matanya memandang konten-konten room tour. Rumah baru artis ini, rumah baru artis ini, ada cicilan rumah KPR, rumah ini. Matanya sudah melihat konten rumah, akhirnya rusak hatinya, tidak nyaman lagi tinggal di kontrakannya, padahal kemampuan suaminya cuma di situ. Pandangan ini bikin rusak hati. Jangan engkau sering melihat nikmatnya orang kalau engkau belum bisa menjaga hatimu. Kurang-kurangi bergaul sama orang kaya kalau kita belum bisa menjaga hati. Kurang-kurangi. Banyak-banyak bergaul sama orang susah. Kalau hatimu belum bisa kau jaga, tundukkan matamu dari memandang iPhone 17 ini. Jangan pandang punyanya orang. Kalau belum bisa jaga hati, jangan terlalu sering melihat nikmatnya orang. Kenapa? Bisa timbul iri dengki, bisa timbul suudzon. Penjual agama, Ustadz kok kaya, terus Ustadz harus miskin gitu. Enak aja. Saya bangun subuh-subuh, tengah malam saya belajar untuk pagi-pagi saya syuting, tinggalin istri, tinggalin anak, subuh-subuh saya pergi. Terus kau minta saya miskin, enak aja. Kata Abu Hasan Asyadzili, ada ulama besar kaya raya, dinyinyirin sama jamaahnya. Ulama kok bajunya bagus, kok kaya raya. Ditanya, berani juga nih orang julid nih, ngomong langsung dia. Syekh, kok bajumu mewah-mewah sih? Kamu kan ulama. Kata dia, seandainya bajuku bisa berbicara, dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Bajumu yang compang-camping, seandainya dia bisa bicara, dia akan berbicara, tolong kasihani aku, bantu aku kekurangan beras. Apa maknanya? Kadangkala kalau kita bawa ilmu, kalau kita bawa agama, kita lihat situasinya. Kita juga mesti memakai pakaian yang tidak membuat ilmu itu dihinakan. Coba anak-anak tanya itu, mau jadi apa? Jarang yang bilang mau jadi ustadz. Kenapa? Rata-rata ustadz nenteng besek. Coba kalau ustadznya pakai Alphard, disambut. Kata ibu itu, Ustadz parkir di mana nanti kami jemput? Nggak usah Bu, nggak usah dijemput. Kadang-kala juga ada jamaah di Konoha ya, bukan di Indonesia, di Konoha. Dia lihat juga mobilnya ustadznya. Kalau ustadznya mewah, disambut. Kalau jubahnya disambut baik-baik. Tapi kalau ustadznya kasihan pakai motor, mana ini itu kurang bagus penyambutannya.
Kalau itu selamat hari guru kemarin, wah kalau yang bagus, yang mewah-mewah, ustadznya, gurunya bagus tuh kontennya tuh, wah sinematik. Tapi giliran guru-guru ngaji kampung yang ini, subhanallah. Pastinya itu yang kita kasih. Selamat hari guru, terima kasih sudah mengajarkan saya alif, bata, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ro. Ya, makanya subhanallah. Itulah. Kok jadi bahas ini ya? Oh, menundukkan pandangan, menundukkan pandangan. Jadi kurang-kurangi memandang nikmat orang lain karena itu bisa merusak hati. Tapi kalau hati sudah siap, tidak masalah. Nah, jadi intinya hati ya. Nah, carilah ilmu yang membenarkan ketaatanmu. Hari ini kita mau belajar memperbaiki sholat. Ilmu apa yang pertama kalau mau memperbaiki sholat? Cari dulu yang membenarkan sholatmu. Ilmu apa namanya? Namanya ilmu syariat. Atau bahasanya ilmu fikih. Ilmu apa? Fikih. Ustadz, saya mau tobat. Saya sudah lama tak sholat, tidak pernah saya ke masjid. Hari ini saya mau hijrah, mau tobat. Ayo ikut. Sholat apa ini Ustadz? Sholat maghrib. Allahu Akbar. Wih, nangis dia ikut sholat. Selesai orang sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini orang tidak berhenti sholat, berdiri lagi. Kenapa ini orang tidak berhenti-berhenti ini sholat nih? Selesai dia Assalamualaikum, menangis-nangis. Kenapa kok tidak berhenti sholat? Orang sholat 3 rakaat. Ustadz, orang dosanya sedikit jadi cukup 3 rakaat. Saya dosa aku banyak jadi harus 7 rakaat. Bagus niatnya, bagus tekadnya, keinginannya bagus, tapi tidak bagus menjalankannya, syariatnya, fikihnya. Maka wajib kita pelajari namanya ilmu fikih. Allahu Akbar. Yang mana di sini wajib, yang mana di sini sunnah? Allahu Akbar. Mentok. Pantes gak bisa digeser-geser. Allahu Akbar. Yang mana di situ rukun, yang mana sunnah? Nah, rukun 1, berdiri. Jadi wajib berdiri. Kalau sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Sholat di mobil, sholat di pesawat tidak sah. Salah satu alasannya karena Anda mampu berdiri tapi tidak berdiri. Dan alasannya tidak bisa berdiri bukan karena sakit, tapi karena kehalangan seat belt. Maksudnya kehalang karena pesawat, bagaimana caranya mau berdiri? Sehingga tidak sah sholat di atas pesawat. Alasan satunya karena tidak berdiri secara sempurna. Alasan pertama. Itu juga kalau di mobil. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah, walaupun dia sanggup berdiri, dia mau nyobain sholat duduk, boleh sholat duduk. Cuma pahalanya setengah dari yang berdiri. Sayang, ya, berdiri aja. Masuk ke mall kuat jalan. Ada juga begitu jamaah umroh. Kalau keliling mall, cari bukur, cari parfum, cari abaya, keliling. Pas tawaf minta skuter. Pas sa'i minta skuter. Ustaz, ada ini katanya sekarang tawaf bisa pakai mobil golf. Kenapa kau pas kau di mall Zam-Zam kau keliling cari abaya, kau keliling cari oleh-oleh kuat, pas sa'i kau mau pakai mobil golf? Subhanallah. Tapi boleh. Cuma diajarin rasa malu aja. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Idza lam tastahi fasna'ma syi'ta. Kalau kau tak punya malu, lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Itu nasihat dari nabi pertama sampai nabi terakhir, pasti ada nasihat itu. Punyalah malu. Kalau tidak punya malu, ini yang bikin hancur semuanya. Subhanallah. Yang mana rukun? Berdiri rukun. Mana lagi rukunnya? Yang wajib? Takbirnya. Yang mana itu takbir? Tangankah atau mulut? Tangan atau mulut? Takbir itu. Takbiratul ihram rukun. Yang mana takbiratul ihram itu? Yang di mulut kah atau yang tangannya? Mulutnya. Jadi rukun itu ngomong Allahu Akbar. Tidak ada sholat mode silent. Ada orang sholat mode silent. Saking khusyuknya
Saking banyaknya masalahnya, datang ke masjid tidak bisa, harus Allahu Akbar ya. Musibah yang membuatmu semakin dekat kepada Allah sejatinya itu adalah nikmat. Tapi nikmat yang membuatmu semakin jauh dari Allah sejatinya itu adalah azab. Jadi kalau ada orang kena musibah, sakit, tapi justru tambah dekat sama Allah, sesungguhnya itu nikmat. Ada orang, Bu, kalau jengukin orang sakit, kita doakan dia sembuh dan kita minta didoakan sama dia. Kenapa? Karena orang sakit itu doanya diijabah. Kenapa coba? Kenapa orang sakit doanya diijabah sama Allah? Karena mulutnya lagi bersih. Coba ibu, ada teman ibu lagi di ICU, ibu datang, tahu nggak? Ada gosip terbaru. Diladenin nggak? Nggak bakal orang sakit ngeladenin gosip, nggak bakal. Pasti mulutnya orang yang lagi sakit itu cuma satu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa zikir paling bagus kalau kita sedang sakit? Ada doanya Nabi Ayub tuh, alaihi salam, apa? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ada yang menjadikannya doa, Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh saya sedang sakit dan engkau maha pengasih maha penyayang. Tapi ada yang jadikan dia zikir, enggak jadi doa, enggak pakai Allahumma, langsung ujungnya diambil. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itunya aja yang dibaca. Kalau lagi sakit baca itu. Makanya kan ada di rotip-rotip itu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Nah, itu kalau saya boleh baca, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Terserah mau nada apapun. Mau yang melo-melo karena penyakitnya lumayan memelaukan, sakit hati, hatinya sakit mah jadi pakai ya arhamar rahimin. Oke, silahkan. Makanya doanya diterima karena lisannya lagi bersih. Allahu Akbar. Jadi mesti bersuara ketika takbiratul ihram. Ini sunnah. Ini tidak wajib, tidak rukun. Sehingga kalau kita berangkat umroh, lihat orang dengan madhab yang lain, itu ada orang sholat, Allahu Akbar, tangannya di bawah. Kenapa tangannya di bawah? Karena memang bersedekap itu sunnah. Yang wajib apa? Mulutnya, berdirinya, dan apalagi niatnya. Mesti ada niat ketika sholat. Mesti jelas sholat apa? Sholat fardu kah? Sholat sunnah kah? Apakah makmum kah? Imam kah? Ya. Dia jenis sholatnya apa? Ya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana niat itu? Dalam hati. Pada saat Allah. Makanya ada orang kadang-kadang Allahnya panjang. Allahu Akbar. Ini sunnah juga, Bu. Apa sunnah selanjutnya? Bersamaan gerakan dengan suara. Ya. Nih, gerakan jamaah TikTok bentar ya. Allahu Akbar bersamaan suara dengan gerakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar bersamaan dia. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar bersamaan geraknya sama suaranya, seirama, senada. Karena ada juga imam delay dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu. Ada enggak? Ada. Di Konoha. Delay, terlambat dia. Jadi sunnah ya, sunnah, ndak rukun, sunnahnya aja. Allahu Akbar, itu sunnah. Mana lagi sunnahnya? Takbiratul ihram. Maaf, wajib takbiratul ihram, rukun. Apa namanya? Apa bacanya itu? Allahu Akbar kabir. Istiftah. Doa istiftah. Iftitah.
Ya, terserah saya. Saya yang ceramah. Dua bu namanya, boleh istiftah, boleh iftitah, dua namanya. Boleh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila, atau baca yang lain Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Benar enggak? Nah, itu. Ada doa-doa yang lain? Nah, boleh baca doa iftitah. Setelah itu masuk rukun yang kedua, rukun qauli lagi nih, rukun yang harus diucapkan apa? Surah Al-Fatihah. Maka kalau dia wajib dalam sholat, maka wajib juga dipelajari bagaimana caranya baca dengan benar surah Al-Fatihah, karena dia rukun dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajari baik-baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz aku wong Jawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kau ngalamin? Ini wong Jawa yang tidak mau belajar. Wong Jawa yang mau belajar, banyak syekh-syekh dari Jawa, banyak ulama besar dari Jawa, banyak qori-qori dari Jawa, hafiz-hafiz dari Jawa. Tapi kalau tidak mau belajar, begitu-begitu terus. Kata orang Sulawesi, saya Sulawesi banyak juga kekurangannya. Saya orang Bugis. Kalau orang Bugis, semua jadi S. Tidak ada ustadz di Makassar, tidak ada. Yang ada ustaz. Semua jadi S. Kata orang Bugis, Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Jadi S. Datang wong Jawa. Deng, kok gitu bacanya deng? Gimana mas? Piye mas? Nah, ini sini dengerin kata si mas. Gimana? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Jadi J semua. Yang satu S semua, yang satu jadi J semua. Susah sebut ijazah. Ijazahnya. Datang orang Sunda. Kata mojang Sunda, atuh baca yang gampang-gampang wae. Yang mana teh? Itu alpil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua itu kalau Sunda itu dua. Sunda susah bilang F dan biasanya susah dia tasdid. Makanya nama saya kalau ceramah di Sunda selalu salah itu spanduknya. Nama saya Syamsuddin, pakai tasdid dalnya Syamsuddin. Tapi kalau sampai di Sunda Ustadz Samsudin, hilang D-nya satu. Siapa yang ceramah? Ustadz Samsudin. Kiai siapa? Kiai Zainuddin, double D. Makanya biasanya Sunda susah tasdidnya dia. Teh besok ikut kajian ya teh, di mana? Di situ di Masjid Al-Falah. Iya, insya Allah. Tasdid, insya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Nah, ada orang Sunda, makanya ada orang Sunda menyanyi itu, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, double L. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nempel tanya ke ba. Tabb. Tasdid. Tapi ada guru saya orang Sunda namanya Kiai Haji Deden Makhiruddin. Kurang Sunda apa lagi, namanya aja Deden. Kiai Haji Deden Makhiruddin juara 1 internasional tafsir bahasa Arab di Arab. Ngalahin orang Arab. Tafsir bahasa Arab. Subhanallah. Kenapa? Ngaji, mau belajar. Intinya belajar. Orang Jawa banyak. Guru saya orang Sulawesi,
Kiai Haji Syam Amir Yunus juara 1 tafsir bahasa Arab di Mekah, tempatnya para masyayikh, tempatnya orang syekh, dia juara 1. Kenapa? Mau belajar. Yang susah itu kalau tidak mau belajar dari dulu. Gimana orang dari dulu gini kok, dari dulu ngene, ngalamin ya udah ngalamin aja sampai gitu terus. Ain itu tidak boleh dari hidung, tutup hidungnya. Aiuba, baru bener ainnya itu. Kalau enggak itu hidung, itu di hidung kalau ngalamin. Kalau ala, yang boleh dari hidung cuma mim dan nun. Mim dan nun hidung, mim dan nun. Selain daripada itu mulut. Aiuba, ain itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau sudah belajar tajwidnya, tahsinnya, terserah mau pakai nada apa. Belakangan itu nada-nada. Mau pakai Syekh As-Sudais, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu Syekh Imam As-Sudais. Saya waktu baru belajar tidak direkomendasikan untuk belajar mendengarkan As-Sudais. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah belajar bisa keliru, karena beliau ini banyak, ada beberapa dari lisannya itu kayak nambahin huruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau orang awam enak aja dia amin ya, tapi kalau pernah belajar itu dia seakan-akan menambahkan huruf hamzah di situ, seakan-akan. Jadi kalau baru belajar saya tidak rekomendasikan mendengarkan As-Sudais. Kalau baru belajar yang direkomendasikan mendengarkan apa? Satu, namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, namanya Al-Khusari, imamnya para qiraat tajwid Al-Khusari dari Mesir. Kalau ibu pernah dengar gini caranya dia nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lambat jelas. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Jelas lafalnya. Itu kalau baru belajar. Atau yang kedua namanya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Siddiq Al-Minshawi dari Mesir juga. Ada pernah rekaman Zadul itu, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya? Ada bapak-bapak mengaji, anak-anak ngikutin. Amma yatasaalun. Terus ada suara anak-anak di belakangnya. Amma yatasaalun. Waktu saya kecil saya dengerin ini, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya rekaman, namanya Siddiq Al-Minshawi. Nah itu, dua itu. Kalau mau yang tajwid. Kalau sudah jadi imam masjid, apalagi rekaman imam-imam Masjidil Haram, kadang kan kalau kita ngimamin tuh udah keenakan ya, jadinya mungkin kurang memperhatikan. Ada imam sekarang di Masjidil Haram namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau udah tajwid baru ke nada-nadanya. Terserah mau nada apapun itu. Tajwid dulu. Nah, kalau yang populer di Indonesia namanya Syekh Musyari Rashid Al-Afasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nada-nada galau. Ada yang di belakang itu. Enak dipakai kalau tahajud. Tapi mengantuk orang. Subhanallah. Bentar lagi kita masuk bulan puasa. Insyaallah sehat panjang umur semua. Bisa puasa full.
bisa puasa full, bisa zakat 1 miliar. Nah, kalau zakat 1 miliar berapa berarti hartanya berapa? Kalau minta doa kaya sama Allah begitu, ya Allah izinkan saya tahun depan berzakat 1 miliar. Berarti Allah akan kasih kau itu 1 miliar cuma 2,5% dari 100% hartamu gitu. Jadi 2,5% untuk zakat. Kalau mau bagus tambahin lagi 2,5% untuk melindungi harta yang ada. Nah, jadi 5% semuanya. Yang wajibnya 2,5%, 2,5% sedekah-sedekahnya, insya Allah 5% keluar akan terlindungi yang 95%. Insya Allah. Apalagi kalau yang keluar 50%, apalagi yang kalau keluar 10%. Oh, masya Allah, tidak akan pernah sengsara orang yang senang berbagi. Al jannah darus sakha, surga itu tempatnya para dermawan. Jangankan Allah, kita semua orang jahat saja tidak suka sama orang pelit. Iya. Asosiasi Begal Indonesia, ABI. Ada asosiasi begal. Tiba-tiba ada begal A dapat begalan malam itu. Ditanya sama temannya, kemana lu semalam? Dapat proyek lu ya? Kagak ada. Padahal temannya tahu. Dibenci sama temannya, nggak bagi-bagi proyek, nggak bagi-bagi begal. Sesama perampok saja benci sama yang pelit. Sesama koruptor saja benci sama koruptor yang pelit. Lu ada proyek, ada tanda tangan, nggak bagi-bagi. Subhanallah. Apalagi orang baik senangnya bergaul dengan orang yang dermawan. Jadilah dermawan. Jamaah, belajar fikih, belajar sholat. Sholatnya diperbaiki mulai dari mana? Fikihnya. Belajar tentang takbiratul ihram, belajar tentang yang wajib-wajib dalam sholat, yang rukun-rukun dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersamaan aminnya sama imam. Ada tajwid yang wajib dipelajari, ada tajwid yang sunnah dipelajari. Yang wajib dipelajari itu tajwid yang membenarkan bacaan kita supaya tidak salah artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alamin. Kalau alam artinya semesta alam, kalau alam artinya sakit. Tuh, jadi ainnya ada yang wajib dipelajari supaya tidak salah artinya. Ada tajwid yang sunnah saja dipelajari. Mana contohnya yang sunnah? Yang tidak sampai merubah arti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdo itu ndak boleh kita waladdo ndak boleh yang benar waladdo, tapi itu sudah level sunnah, sudah level sunnah, ndak sejauh itu. Ada juga orang kayak tiap hari a'udzu bi a'udzu. Jangan juga gara-gara itu engkau tak mau lagi sholat, belum benar Al-Fatihah, aku ndak usah sholat dulu, jangan ya. Berjalan waktu, orang yang lancar insya Allah bersama kiramil bararah, malaikat yang agung. Tapi orang yang baru belajar, falahu ajron, 2 kali lipat pahalanya. Yang belajar itu 2 kali lipat pahalanya. Makanya teruslah belajar. Jangan mau tertipu daya dengan syaitan. Apa tipu daya syaitan? Membuat kita sedih doang tapi tidak ada perbaikan. Ibu habis ini upload status ya, ngaji dulu di Al-Falah Rabu keempat ya, upload status ngaji. Pasti ada yang komen itu, aduh nggak bisa ikut soalnya ini. Ada yang komen itu, ada ya, biasanya ada. Nah, itu mau buktikan nggak dia sedih asli atau tidak? Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau dia sedih asli, lihat Rabu depan, ada nggak dia datang. Kalau Rabu depan dia datang, berarti yang kemarin waktu sedih ndak ikut pengajian beneran sedih. Tapi kalau yang kemarin dia bilang, aduh sedih banget nggak ikut kajian, pas Rabu depan tidak ada lagi dia.
Berarti itu namanya sedih deracin, sedih drama Cina. Drakor, sedih palsu. Ada nenek-nenek gini, aduh Ustaz sedih banget, umur 60 tahun belum bisa baca Quran, sedih banget Ustaz. Pertanyaannya, itu sedih asli atau sedih palsu? Lihat, apakah sekarang dia belajar? Kalau sekarang dia belajar, berarti sedihnya asli. Tapi kalau dia sedih nggak bisa ngaji, tapi nggak belajar juga, berarti sedihmu cuma sedih sinetron, sedih drama queen, sedih drama aja itu. Nah, jadi kalau sedih itu mesti diiringi dengan perbaikan. Kalau sedih doang tanpa adanya perbaikan, maka sedih jebakan syaitan. Nah, jamaah, perbaiki. Apalagi rukun dalam sholat yang qauli. Ya. Kalau setelah Al-Fatihah, bacaan surahnya, hukumnya sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca apa ya? Kuliah udah tadi. Kulhu juga udah. Masa itu mulu sih? Allahu Akbar. Kelamaan mikir. Atau keadaan yang membuatnya meninggalkan sunnah tanpa meremehkan sunnah. Tapi walaupun sunnah jangan pernah meremehkan sunnah. Walaupun sunnah jangan pernah meremehkan sunnah. Orang yang terbiasa meremehkan sunnah maka akan meninggalkan sunnah. Orang yang terbiasa meninggalkan sunnah akan meremehkan yang wajib. Lama-lama yang wajib pun enggak. Berawal dari meremehkan yang sunnah. Kan sunnah doang. Orang yang terbiasa meremehkan sunnah, hati-hati. Dari situ pintu masuknya setan, membuatmu meremehkan yang wajib. Nah, sama dengan makruh. Meremehkan yang makruh doang, enggak haram. Makruh doang. Lama-lama berani mendekati yang haram. Nah, setan itu kan salah satu makhluk Allah yang paling istiqomah dan sabar. Kalau mau belajar sabar, belajar dari setan. Digoda dari sebelah kanan tidak bisa, dari sebelah kiri. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Terjelaskan Allah dalam Al-Quran itu. Dia mau, ya Allah izinkan saya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian aku akan mendatangi hambamu manusia itu dari depan, gagal dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang, gagal dari belakang. Wa an aymanihim, dari samping kanan, gagal dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Sampai apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai engkau akan menemukan, ya Allah, hambamu banyak sekali yang kurang bersyukur. Nah, dibawa kita menjadi kufur sama setan tuh. Mau berangkat sholat dihalang-halangi sama setan, gak usah ke masjid kan, di rumah juga sholat sah, ngapain sholat di masjid, dihalang-halangi. Godaan setan ini, saya harus tetap berangkat satu masjid. Pas mau ini, masya Allah, digoda lagi. Habis sholat nggak usah panjang-panjang doanya. Kamu tuh udah dikasih semua sama Allah, mau minta apa lagi sih? Oh, digoda lagi, subhanallah. Udah berhasil dari kanan dari kiri. Sabar sekali setan itu menggoda tuh. Sabar sekali setan menggoda. Sehingga tuh ada orang bikin konten di TikTok. Suami ganteng, nafkah lancar, dia soleh, tapi kok berasa ada yang kurangnya. Kau yang setan itu kurang. Kau yang kufur itu kurang apa lagi? Suamimu sudah kasih nafkah, sudah soleh, sudah, kau merasa kurang, kufur namanya. Nah, maka wala tajidu aktsarahum syakirin. Banyak diantaranya, tidak ditemukan di antara mereka banyak yang kufur. Nah, subhanallah. Digoda. Jadi belajar sabar dari setan. Ya, tidak berhasil digoda dari sini. Ya, setan sabarnya menggoda itu.
Tidak berhasil menghalangi kita sholat, yang dirusak niat kita. Wih, ibu solehah datang pengajian, paling solehah. Ibu paling solehah di komplek, bu. Itu tetangga ibu ndak pernah sholat, dia ndak pernah ngaji. Jangankan ngaji, sholat aja enggak. Akhirnya dimunculkan dalam hatinya, engkau terbaik, tetanggamu tidak baik, engkau lebih baik daripada orang lain. Dimunculkan kesombongan dalam dirinya. Itu saking sabarnya setan menggoda itu. Subhanallah, macam-macam caranya. Allahu Akbar. Makan apa ya malam ini? Makanya kalau sudah terhidang makanan dan mau sholat, kalau sudah terhidang, makan dulu. Makan dulu. Lebih baik makan ingat sholat dibanding sholat ingat makan. Allahu Akbar. GoFood aja deh ya. Allahu Akbar. Tapi masih ada sisaan di kulkas tuh. Ya Allahu liman hamidah. Udah diungkep, tinggal digoreng. Allahu Akbar. Pas sujud apa yang dipikirin pas sujud? Pas sujud yang dipikirin, aku mau tanya ibu, mayoritas kita, saya juga. Mayoritas kita kalau sujud mikirin apa? Cuma satu. Kalau saya ya, enggak tahu kalau sama ya. Kalau saya kalau lagi sujud mikirin cuma satu, ini berdiri apa tahiyat ya? Ini udah 4 rakaat atau baru 3 rakaat ya? Kalau sholat sendiri makanya enaknya sholat berjamaah. Sholat berjamaah saja pas kita, ini gue yang salah apa imamnya yang salah ya? Pengen subhanallah takutnya gue yang salah. Pengen negor imamnya, jangan-jangan dia udah bener gue yang salah nih. Subhanallah. Itu efek bagusnya dari belajar fikih, sehingga kita sibuk memperhatikan banyak sunnah-sunnah dalam sholat. Ada kitab judulnya Khamsami'ah, 500 sunnah dalam sholat. 500 bu. Mulai dari adzannya ada sunnahnya. Sunnahnya adzan pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghadap depan kiblat. Tapi sunnahnya ketika hayya 'alas shalah, belok kanan. Hayya 'alas shalah, kanan. Kenapa waktu Allahu Akbar ke depan, tapi waktu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kanan kiri? Pada saat Allahu Akbar ke depan lagi. Hadiah. Jawab. Kenapa pada saat googling buka HP-nya? Kenapa pada saat Allahu Akbar itu ke depan, tapi pada saat hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri kanan? Kenapa? Pada saat asyhadu alla ilaha illallah itu depan, tapi kalau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu kanan kiri. Cari alasannya. Ayo bu, jawab bu. Tunggu, ada komen dari TikTok nih, bagus nih. Komen dari TikTok bagus. Nah, yang menghadap itu leher, kepala aja. Badan tak boleh. Hayya 'alas shalah, tak boleh. Jangan sebadan-badannya ikut. Sama ketika sholat nanti, jangan assalamualaikum warahmatullahi. Selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih yang komen ini sudah mengingatkan. Apa tadi ada yang mau jawab? Ada itu. Mana kasih mic-nya? Kenapa pada saat Allahu Akbar itu ke depan, asyhadu alla ilaha illallah? Agar suara azan itu bisa menjangkau ke semua arah dan orang bisa terpanggil untuk pergi ke masjid. Oh, makanya kiri kanan kiri. Lah sekarang mic-nya di depan. Kalau suara bisa menjangkau, lah kalau mic-nya di depan, lari suaranya nih. Adakah jawabannya lain?
Apa Bu? Kenapa? Oh, tapi nggak apa-apa karena ibu berani menjawab, saya kasih hadiah. Wah, wih, nggak ada uangku. Mak, malu-maluin banget nih. Bener nih Ustaz, nggak ada. Iya, nggak bawa duit aku ternyata, uang cash. Bu, bisa kiris aja nggak Bu? Kiris. Bisa kiris aja nggak Bu? Kiris. Foto aja deh, foto. Weh, mantap. Bu, Perasaan ada uang di dompetku deh. tromol yang Apalah. belakang ke depan nih, tromol. Lagian mau ku kasih uang juga, cincin emasnya berapa gram itu. Masya Allah. Tapi jawaban ibu kurang tepat. Yang tepat jawabannya adalah kenapa azannya pada saat Allahu Akbar dari depan, tapi pada saat hayal shalah ke kanan, hayal falah ke kiri. Jawabannya adalah karena ketika Allahu Akbar khitabnya yang diajak bicara adalah Allah, makanya menghadap kiblat. Tapi ketika hayal shalah, bicara bukan Allah, yang diajak bicara warga, masyarakat. Ayo sholat, hayya 'alal falah. Yang diajak bicara bukan Allah lagi, tapi yang diajak bicara adalah masyarakat. Sehingga sunnahnya kanan kiri. Ada 500 sunnah. Bahkan ada satu kitab 800 sunnah dalam sholat. 800. Mulai dari adzannya, mulai dari perjalanan ke masjidnya. Ibu, sunnahnya ke masjid lewat mana? Hah? Yang jauh. Pulangnya? Pulang yang berbeda. Kalau jalan yang satu jauh, jalan yang satunya dekat, yang mana yang pergi, yang mana yang pulang? Pada saat berangkat pilih yang angkat tangan yang bilang dekat. Oh, berangkat ke masjid pilih jalan yang dekat. Pas pulang pilih yang jauh. Angkat tangan bilang yang pulang pilih yang jauh. Oke, sekarang yang bilang berangkat pilih yang jauh. Berangkatnya yang jauh. Pulang pilih yang dekat. Ah, yang tidak angkat tangan ini tidak pernah ke masjid apa gimana ya? Kalau jauh nggak pulang Ustadz. Mau pilih yang jauh nggak pulang, belok. Dalam keterangannya ternyata pada saat berangkat dan pulang, sunnah pertama pilihlah jalan yang berbeda. Lain jalan berangkat, lain jalan pulang. Apa hikmahnya? Supaya engkau tidak antisosial, supaya engkau tengokin tetanggamu. Kalau kau jalan di situ-situ aja terus, maka bisa jadi di belakang jalan itu ada tetanggamu yang sedang kelaparan. Bisa jadi ada tetanggamu yang sedang berduka, ada tetanggamu yang sedang sakit, tapi karena kau tak pernah lewat situ, subhanallah, kau tak tahu ternyata di belakang gang sana ada tetanggamu yang miskin. Subhanallah, itu hebatnya Islam tuh. Perjalanan ke masjid saja tidak membuat kita lupa akan lingkungan, lupa akan tetangga. Ya. Sekarang yang tadi berangkat dan pulang beda, ya. Kalau berangkat pilih yang kalau yang saya pelajari mungkin ada yang berbeda, tapi kalau yang saya pelajari sunnahnya berangkat pilih yang jauh. Supaya apa? Supaya banyak pahala langkah kakinya. Pulangnya siapa suruh telat? Ibu, dekat dan jauh masjid bukan tolak ukur telat dan tidak. Banyak orang semakin jauh rumahnya dia yang paling cepat datang. Itu urusan hati, bukan urusan jarak itu. Ya, jangan dulu. Ada kataku bagus, tapi aku masuk TikTok dulu. Sayang kalau tidak ada rekamannya. Jadi, hilang penonton. Masih banyak. Yang nonton 680 orang. Di sini ada. Sini ada berapa? 1000.
beserta malaikatnya. Ibu ini orang kalau ngaji di masjid malaikatnya banyak, Bu. Subhanallah. Makanya ujiannya juga banyak. Ya selonjor lah, ya permen lah, ya ngantuk lah, ya apal. Ustadz tadi memang udah disuruh. Kalau capek selonjor aja, jangan celentang. Ya, Bu. Kan tadi saya suruh ibu-ibunya kalau capek selonjor aja. Ya. Asal jangan celentang. Yang lututnya sakit silahkan telentang. Selonjor. Tapi usahakan selonjornya jangan ke kiblat. Ini paling benar nih. Udah nyender, selonjor lagi. Usahakan aja, ini sunnah. Kenapa? Karena memuliakan arah kiblat. Ya, usahakan ya. Jadi kalau mau selonjor tuh jangan ke kiblat. Sama ya, miring ke sana. Makanya saya dari tadi ongkang-ongkang kaki di sini, Bu, nggak lihat aja. Ya ke sana. Makanya kan tidur aja tuh kan tidak, kaki itu jangan sampai ke kiblat kakinya gitu. Memuliakan arah kiblat. Kamar mandi jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Nah, lanjutkan. Jarak rumah ke masjid bukan tolak ukur terlambat ataupun cepatnya seseorang berangkat ke masjid. Semua itu penentunya adalah cinta. Apa yang kau lakukan dengan cinta pasti akan terasa mudah. Tapi apa yang kau lakukan tanpa cinta pasti terasa susah. Kenapa ada orang kuat puasa tiap hari? Karena dia lakukan dengan cinta kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Karena cinta kepada Allah. Kenapa hari ini saya suka makan gudeg dan suka makan sate padang, soto padang? Dulu makanan paling teraneh dan kubenci adalah gudeg. Karena saya orang Sulawesi. Makanan apaan nih? Kok kolak jadi sayur nih? Kok sayur manis banget kayak gini? Makanan apaan nih? Aneh banget. Ternyata Allah jodohkan saya dengan perempuan berdarah Jogja. Kebetulan istri saya hobinya makan gudeg. Makanlah dia gudeg, dicekokin saya. Makan gudeg, dia kasih saya. Dia makan gudeg, dia kasih saya. Subhanallah, sekarang saya tidak lagi memandang gudegnya, tapi memandang siapa yang memberikan gudeg itu. Sekarang kalau dia kasih gudeg, saya langsung nanya, kreceknya mana? Sambal Jogjanya mana? Ayam popnya mana? Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan dengan cinta pasti semua akan menjadi mudah. Tapi apa yang dilakukan tanpa cinta semuanya terasa sulit. Berat rasanya tidak menikah dengan orang yang dicintai. Tapi lebih berat lagi menikah dengan orang yang tidak dicintai. Tidak bersama dengan orang yang dicintai sakit rasanya. Tapi harus bersama dengan orang yang tidak dicintai lebih sakit lagi. Bangun tidur kok dia. Awalnya, lama-lama juga terbiasa. Ibu dulu dijodohin, rela, nggak rela. Sekarang anaknya berapa? 7. Nggak rela dijodohin tapi anaknya 7. Sunnah jalan berbeda ketika ke masjid. Dan disunnahkan berangkatnya pilih yang jauh supaya banyak pahalanya. Pulangnya pilih yang dekat, karena biasanya orang pengen buru-buru pulang, sudah ada hajatnya, sudah kepikiran dia, waduh istriku sudah masak nih, aduh belum makan nih, segala macam banyak di pikiran, makanya dikasih jalan yang dekat. Itu sunnah dalam sholat. Itu enaknya belajar fikih. Belajar fikih dalam sholat, fikihnya banyak sekali, mulai dari sebelum sholatnya, preparing sholatnya itu, mempersiapkan sholatnya, setelah sholatnya, subhanallah, asyhadu an fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullah. Kum dulu baru warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pegang dahinya, kan ada orang habis sholat usap wajah. Ibu kalau ngusap baca apa?
Bacanya ini pada saat pegang dahinya, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anniyal hamma wal hazan. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anniyal hamma wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan. Nah, itu usap. Allahumma adhhib anniyal hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah susahku, karena susah ada di sini nih. Duh, gimana nih? Ini gimana nih ya? Ini gimana nih? Ini susah di sini. Tapi kesedihan biasa adanya di sakitnya tuh di sini. Allahumma adhhib Allahumma adhhib anniyal hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan susahku dan sedihku. Nah, itu. Sudah belajar fikih, belajar memperbaiki gerakannya, wudunya diperbaiki, toharohnya diperbaiki, ilmu apa lagi yang wajib dipelajari yang kedua? Kata Imam Az-Zainuddin Al-Balbari, pelajarilah ilmu yang membenarkan arahnya ibadahmu kemana. Benar sholatnya, fikihnya bagus, benar baca yasinnya, tajwidnya bagus, Yasin wal Qur'anil Hakim, bagus ngajinya. Tapi setelah itu ketika dia ziarah kubur, minta-mintanya sama kuburan. Ngajinya bagus, sholatnya benar, tapi niatnya ketika ziarah kubur mintanya sama kuburan, mintanya sama pohon, mintanya sama keris. Bacanya sih bagus, tapi arahnya salah. Apa namanya ilmu ini? Ilmu akidah. Cari ilmu akidah. Apa? Memperbaiki keyakinan kita, arah ibadah kita kemana. Karena yang dinilai itu innamal a'malu bin niat. Sungguh amal itu tergantung daripada niatnya. Kenapa niat itu lebih hebat daripada amal badan? Karena niat itu terbebas daripada riya. Ya, nanti dilihat itu ada orang sholat, dilemparkan pahala sholatnya. Kenapa ya Allah, saya tidak terima? Oh, salah niatmu. Niatmu sholat karena pengen dilihat orang. Kalau lagi rame, karena lagi rame. Kalau lagi sendiri, makanya berdoa, ikut ya. Allahumma ja'al sarirati. Oh, ketawa sih? Benar, ini benar. Dari kata sir itu tersembunyi, asrar, rahasia. Allahumma ja'al sarirati. Biar gampang hafal ya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal tersembunyiku lebih baik dibandingkan amalku yang kelihatan. Karena kalau amal yang kelihatan itu otomatis bagus. Kalau ada orang itu, Masya Allah, sumbangan dari haji ini segini. Kalau ada orang lihat kita, malu-malu itu. Kalau ada teromol lewat, dilihatin sama ustadznya, 2.000 lagi. Semangat kali dia. Masalahnya kalau ibu masukin 2.000, saya jadi overthinking, Bu. Nih ibu masukin 2.000, kira-kira amplop saya berapa ya? Orang jamaahnya aja 2.000 sumbangannya. Makanya harus kaya jadi ustadz tuh, supaya pas ceramah ndak usah mikirin itu. Harus ada pekerjaannya yang lain, mengandalkan daripada pengajian. Kalau ngandelin itu jadinya kita kepikiran, ndak mau aku lagi datang ke situ. Subhanallah, saya harus ini segala macam, minta dihargai. Kenapa? Karena tidak ada penghasilannya yang lain. Nah, tapi ibu kelewatan juga sih kalau 2.000 sumbangannya. Tapi niatnya, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar pahalanya karena bagus niatnya. Dan betapa banyak amalan besar jadi tidak ada pahalanya karena salah niatnya.
perbaiki niatnya, perbaiki akidahnya, arahnya ibadahnya kemana. Ibu ziarah kubur bagus, tapi jangan sampai minta-minta sama kuburnya. Ya, bagaimana caranya datang ziarah kubur? Ini kuburannya. Jenazahnya menghadap ke sini kan, menghadap ke kiblat. Maka ketika kita baca Quran, baca apa, kita ngadap sini. Tapi ketika kita mau berdoa untuk hajat kita, pindah tempat ke sebelah sini. Puteri itu kuburan supaya kita menghadap kiblat berdoanya, bukan minta sama kuburannya. Perbaiki tauhidnya, datang ziarah kubur perbaiki tauhidnya, tidak minta-minta sama kubur. Ada di keramat ini, keramat ini, keramat ini, keramat ini, ya memang tidak ditutup kemungkinan memang ada Allah pilih hambanya yang memang ketika kita sebut namanya dia karena dia kekasih Allah, dia diterima doanya sama Allah, dia ada memang dia orang yang dekat sama Allah, ya bagus datang ziarah. Apalagi kita datang ziarah ke ulama ini, baca biografinya, kenapa bisa mulia ulama ini? Oh masya Allah, puasa tiap hari kecuali hari tasyrik dan 2 hari lebaran. Ada guru saya bu puasa tiap hari, namanya Ustadz Maulana. Nah. Jadi puasa yang paling tinggi itu namanya puasa Daud. Puasa Daud alaihi salam, sehari puasa sehari tidak. Tapi ada di atasnya puasa Daud, namanya puasa Dudah. Puasa jomblo. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kau mampu menikah, menikahlah, tapi kalau tidak menikah, puasalah. Kata Ustadz Maulana, sepertinya saya lebih mampu puasa dibandingkan menikah lagi. Wih. Makanya Ustadz Maulana itu tiap hari puasa, tiap hari, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Kecuali lagi ada acara, karena menghargai yang punya acara. Kebetulan acaranya juga tiap hari. Yang penting niat aja dulu. Itu tahun lalu bu, itu tahun lalu. Tapi tahun ini benar-benar mau acara pun orang-orang sudah paham beliau puasa. Beliau puasa, jadi tidak disediakan sama sekali Nah itu bu, kalau lihat orang ini orang kuat puasa, ayo kita cari. Saya tidak kuat puasa, saya apa ya biar bisa. Ada juga yang saya bisa andalkan. Jangan kau juga yang tidak puasa, kau juga yang sholatmu tidak khusyuk, kau juga yang tidak kaya sehingga tidak ada sedekahmu, kau juga miskin tapi sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Ada. Ayo datang kajian bu. Oh malas saya miskin, yang hadir orang kaya semua. Ih lu yang sombong kalau begitu. Diajak pengajian kok gitu jawabnya. Males pengajian rumah orang kaya. Entar saya, siapa bilang kamu tuh diundang ngaji bukan untuk subhanallah. Allah benci orang sombong, tapi lebih benci lagi orang miskin sombong. Allah senang orang yang bertaubat, tapi Allah lebih senang lagi masih muda udah tobat. Karena biasanya kan yang tobat itu kan yang sepuh-sepuh. Makanya waktu saya berangkat haji masih muda, saya bilang, saya tidak mau naik haji. Kenapa? Yang berangkat haji cuma orang tua yang sudah capek berdosa, mau tobat, mati, husnul khotimah. Ngapain anak muda berangkat haji? Dulu, sekarang alhamdulillah. Insyaallah. Perbaiki akidahnya ya. Akidahnya. Jangan ibadahnya, sholatnya itu benar fikihnya, tapi salah arahnya. Mesti arahnya hanya kepada Allah. Kembali lagi tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah 2 ini dipelajari, 1 yang wajib lagi dipelajari, tuntutlah ilmu ini. Kata Imam Zainuddin Al-Balibari, ada orang sholatnya bagus, niatnya bagus, tapi matanya selalu memandang remeh orang lain yang tidak sholat. Neraka. Jangankan yang tidak sholat, yang masih sholat saja dia remehkan. Kenapa? Ternyata dia beda mazhab, beda manhaj, beda guru, beda ilmu, akhirnya dia remehkan. Padahal saudaranya masih sholat, cuma beda celana aja, yang satu agak cingkrang, yang satu agak panjang. Cuma beda celana aja, kenapa engkau bisa meremehkan orang lain? Sedangkan yang tak sholat pun jangan sampai kita remehkan. Sedangkan yang kafir pun jangan sampai kita remehkan. Subhanallah. Ada seorang santri selesai pesantren, dia bilang sama abahnya, "Abah, saya sudah siap ceramah. Saya sudah punya ilmunya segala macam." Kata abahnya, "1 tes terakhir." Apa itu? Keluar rumah, cari hamba Allah yang lebih hina darimu.
Keluar rumah, dia lihat orang anak kecil, dia bilang, ah ini anak kecil lebih hina dari saya, karena dia belum tahu ngaji, saya udah bisa ngaji. Tiba-tiba dia mandang, astagfirullahaladzim, ini anak kecil belum ada dosa, saya sudah banyak dosa, berarti dia lebih mulia daripada saya lebih hina daripada anak kecil. Tiba-tiba dia lihat orang tua, ini orang tua, sholatnya udah terpeot-peot, saya masih sempurna berdirinya, berarti saya lebih mulia. Tiba-tiba dia kepikiran, tapi dia sholatnya lebih banyak daripada saya, kan lebih tua daripada saya, berarti dia lebih mulia daripada saya lebih hina daripada orang tua. Keluar masjid, dia lihat orang tidak sholat, inilah yang tidak sholat ini yang lebih hina dari saya. Tiba-tiba dia mikir, kalau di suatu hari dia dapat hidayah dan Allah cabut hidayah dari saya, bisa jadi dia husnul khotimah, saya su'ul khotimah, berarti ini orang tidak sholat, tapi bisa jadi dia lebih mulia daripada saya lebih hina daripada ini. Pulang ke rumahnya putus asa, saya tidak menemukan hamba Allah yang lebih hina daripada saya. Ketemu anjing yang sudah mati, bangkai anjing. Dia katakan, inilah bangkai anjing yang lebih hina daripada saya. Sudah anjing mati lagi, lebih hina daripada saya. Tiba-tiba dia mikir, ya wailata ya laitani kuntu turaba. Apa ayat terakhir An-Naba tuh? Inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang tidak soleh nanti menyesal diciptakan jadi manusia. Tahu gitu saya jadi tanah aja. Nah, dia lihat itu anjing yang mati, dia bilang, subhanallah, ini anjing lebih hina dari saya. Tapi dia tidak perlu tanggung jawab nanti di hari kiamat. Dia tidak perlu lewat jembatan sirat. Saya mesti lewat jembatan sirat. Kalau saya lolos dari sirat, saya lebih mulia daripada anjing. Tapi kalau saya jatuh ke neraka jahanam, berarti anjing lebih mulia daripada saya. Masuk ke rumahnya, abah, saya tidak jadi berdakwah, saya tidak akan jadi penceramah, saya tidak akan jadi kiai, saya tidak akan jadi guru, karena saya tidak menemukan yang lebih hina daripada saya. Semua makhluknya Allah lebih mulia daripada saya, bahkan seekor anjing yang sudah mati pun dia lebih mulia daripada saya. Kata abahnya, hari ini kamu lulus. Justru kamu jangan pernah ngajar ketika masih ada di hatimu, kau pandang muridmu lebih hina darimu. Pandanglah orang lain selalu lebih mulia darimu, sehingga tidak ada kesombongan dalam hatimu. Subhanallah. Ada ulama lewat, orang lagi mabuk-mabukan, dia mau pergi ngaji. Kata muridnya, Syekh, itu tiap malam mabuk di situ, kita pergi ngaji dia mabuk di situ, doain aja Syekh. Syekhnya angkat tangan, ya Allah, ya Allah, sebagaimana mereka bahagia dengan minum-minuman kerasnya, dengan judinya di dunia, maka bahagiakan lagi di akhirat. Kata muridnya, loh kok didoain bahagia di akhirat? Kata gurunya, maksud kamu doa apa? Doain aja kena azab, orang nggak tobat-tobat dari dulu. Enggak, saya doain mereka bahagia lagi di akhirat. Kenapa Syekh kau doain bahagia di akhirat? Karena mustahil dia bisa bahagia di akhirat kalau belum bertaubat. Maknanya saya doakan mereka bertaubat segera kepada Allah. Tapi bahasanya indah, doanya indah, tidak meremehkan orang lain, mentang-mentang udah ngaji, udah sholat, merasa dirinya lebih baik. Nah, kalau 3 ilmu ini sudah kita dapat, lalu kita perbaiki sholat kita, perbaiki arahnya sholat itu kemana, perbaiki efeknya dari sholat, karena efeknya sholat itu makin bagus akhlak. Ya, jangan pulang dari masjid justru nyakitin orang. Lihat tadi sunnahnya sholat, kenapa dipakai jalan berbeda? Supaya engkau tengok orang yang kelaparan, supaya kau tengok tetanggamu yang kesusahan. Jangan pulang dari sholat malah parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan, buang sampah sembarangan, ngerusak lingkungan. Jangan sampai image-nya Islam di itu Pak Haji rajin ke masjid tapi mulutnya itu Pak Haji ini rajin ke masjid tapi sampahnya, mobilnya parkir sembarangan, garasinya nyebrang daripada tanahnya. Jangan sampai kita merusak sholat dengan kelakuan kita. Dengan begitu kau perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mohon izin, saya ada jadwal main padel. Waduh. Jadi kita sesinya masih ada nih Ustadz ya, tapi karena Ustadz masih ada acara lain lagi, ibu-ibu sekalian, jangan bangun dulu ya Bu ya. Ustadz dulu yang bangun ya Bu ya. Jangan biasakan duluan ibu-ibu yang bangun. Ustadznya dulu bangun. Kan perbaiki. Ini kan perbaikan ya Ustadz, setuju ya Ustadz ya. Kalau perbaikin start sekarang juga harus perbaiki. Mulai dari sholat sampai Allah memperbaiki sikap kita. Akhlak yang mulia. Inilah intinya hari ini saya undang Ustadz, terima kasih banyak. Agak sedikit maksa ya Ustadz ya. Diteleponin, di WA-in terus. Waduh, subhanallah. Karena waktu itu di Holy saya sedang di Surabaya Ustadz.
Saya juga di Khairunnisa. Kemarin Ustadz Maulana di Khairunnisa juga. Jadi semua ibu sekalian, apa yang hari ini kita dapatkan insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan karena Ustadz juga mau pergi ke tempat yang lain lagi. Gak banyak waktu ya, padat banget Ustadz. Kita doain sedikit dulu. Semoga yang hadir yang sedang sakit Allah sembuhkan. Semoga yang lagi susah ekonominya Allah tambahkan rezekinya. Semoga yang belum ketemu jodohnya bisa ketemu jodohnya. Semoga yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang saleh dan salehah. Semoga yang sudah punya keturunan anaknya jadi penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Semoga Allah mudahkan hati kita khusyuk ketika sholat. Semoga Allah mudahkan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Semoga Allah jadikan kita bahagia dan selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء يا الله bantulah kami untuk senantiasa mendirikan salat istiqamah dalam salat khusyuk dalam salat. Begitu pula pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, orang tua kami, bimbing mereka, hidayahkan mereka ya Allah supaya senantiasa menjaga salat, mendirikan salat sehingga Engkau memperbaiki hidup kami dunia wal akhirah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.